Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Masih bersama Ustadz Lifaridi di sini. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, pada hari ini di kelas 5 kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran dan hadis kita, yaitu tentang apa? Tentang materi hukum bacaan, wakaf, dan wasol. Nah, nanti akan Ustadz jelaskan apa itu wakaf dan apa itu wasol. Nah, kita masuk ke materi pembahasan. Hukum bacaan wakaf. Nah, kita akan masuk ke wakaf terlebih dahulu. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid, secara istilah wakaf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada yang memaknai wakaf dengan menghentikan bacaan sejenak, baik di akhir maupun pertengahan ayat. Jadi, kita ketika membaca Al-Quran terdapat tata cara bagaimana kita ketika ingin berhenti saat membaca ayat dan tidak boleh berhenti di sembarang tempat karena semua itu terdapat aturan, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan tersebut. Wakaf sendiri terbagi menjadi dua bagian yang didasarkan pada niat membaca Al-Quran saat menghentikan bacaan Al-Quran. Yang pertama, wakaf ittirari. Apa itu wakaf ittirari? Yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab lain-lainnya. Nah, jadi wakaf ittirari ini adalah wakaf yang berhenti karena darurat. Misalkan ketika kita membaca, nafas kita habis, nah, kita berhenti di sana. Jadi wakaf yang seperti ini disebut dengan wakaf ittirari. Sedangkan yang kedua yaitu adalah wakaf ikhtiyari. Apa itu wakaf ikhtiyari? Yaitu wakaf ini biasa juga disebut sebagai wakaf ijtihadi. Yakni jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, kalau misalnya wakaf ittirari ini yang tadi adalah karena darurat, karena kehabisan napas lah, atau karena bersin, atau karena batuk dan sebagainya. Nah, kalau wakaf ikhtiyari ini ada aturannya. Jadi kita tidak semerta-merta harus berhenti di sana, akan tapi ada tata cara dan aturannya. Maka dari itu, wakaf ikhtiyari ini dibagi lagi dalam 8 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, wakaf tam. Wakaf tam yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafalnya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun memiliki kaitan dari segi makna. Yang ketiga, wakaf hasan, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. Yang keempat, wakaf qabih, menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Nah, wakaf ini harus dihindari. Nah, kalau wakaf qabih ini, kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti, nah ini akan mempengaruhi arti dan kandungan ayatnya. Yang kelima, wakaf bayan, menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat, suatu ayat yang masih ada keterkaitan antara lafal sebelum dan sesudahnya. Karena keterkaitan itu sehingga lafal sesudahnya tidak dapat dimengerti tanpa lafal sebelumnya.
Yang keenam, waqaf jaiz. Menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafal yang datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud kalimat. Yang ketujuh, waqaf sholih. Menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafal tempat dia berhenti menjelaskan lafal ayat sesudahnya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, waqaf mafhum. Menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna, baik dari segi lafal maupun arti ayat, sehingga kalimat tersebut bisa jadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tanda-tanda wakaf. Nah, sebelumnya anak-anak Ustaz semuanya, biasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita kan sering tuh melihat ada huruf-huruf hijaiyah kecil di atas bacaan. Nah, itulah yang disebut sebagai wakaf atau tanda berhenti. Nah, tahukah anak-anak Ustaz semuanya apa perbedaan dari tanda-tanda wakaf tersebut? Nah, yuk silakan disimak baik-baik. Yang pertama, wakaf mutlak. Nah, bentuknya itu adalah seperti huruf ta. Wakaf mutlak yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Jadi ketika kita menemukan huruf ta di atas, lebih baik berhenti daripada dilanjutkan membaca. Yang kedua, jika kita menemukan ada huruf mim kecil di atas bacaan, maka itu disebut sebagai wakaf lazim. Dan artinya adalah kita harus wajib berhenti dan tidak boleh dilanjutkan. Selanjutnya, yang ketiga, wakaf jaiz dengan lambang huruf jim yang kecil di atas biasanya. Nah, kalau wakaf jaiz ini boleh berhenti ataupun melanjutkan bacaan. Nomor 4, wakaf waslu ulah. Nah, biasanya ini tuh seperti ada rangkaian tulisan so, lam, yaf, ya. Nah, jadi bentuk atau gambar ini disebut sebagai wakaf waslu ulah, yang artinya lebih utama lanjut tanpa berhenti. Berhenti boleh, tapi lebih utama dilanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah wakaf mustahab, yang artinya lebih utama berhenti pada tanda wakaf. Yang keenam, waqfu ulah, berhenti lebih utama daripada lanjut. Nah, lanjut boleh, akan tetapi berhenti lebih utama. Nah, bentuknya itu seperti huruf qaf, lam, dan ya. Yang ketujuh, waqaf mujawwaz. Nah, bentuknya itu seperti huruf zain, yang artinya adalah boleh berhenti, namun lebih utama dilanjutkan membaca. Seperti yang waqaf mujawwaz ini hampir semi-semi waqaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Nah, yang kedelapan, waqaf murakhas, yang bentuknya seperti huruf sha, lebih utama terus, namun boleh berhenti ketika darurat. Nah, kalau yang waqaf murakhas ini boleh berhenti ketika darurat. Karena apa? Contoh, kehabisan nafas, batuk, atau mungkin karena saking panjangnya ayat, jadi kita nggak mampu lagi untuk melanjutkan membaca. Nah, itu boleh berhenti di sana. Nah, yang kesembilan, waqaf qabih. Nah, waqaf qabih ini lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Jadi kita jangan berhenti di bacaan yang ada huruf qaf di sana. Selanjutnya yang ke-10, waqaf mutabiqun ala ma qablahu. Nah, jika ada tanda ini atau huruf kaf di atas, maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Kalau misalkan waqaf sebelumnya itu adalah waqfu ula atau waqaf mustahab atau waqaf murakhas, maka kita samakan dengan waqaf sebelumnya. Yang ke-11, waqaf la waqfu. Nah, yang bentuknya itu seperti huruf lam yang ada alifnya. Nah, ada waqaf ini adalah dilarang berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya.
Namun, jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti, maka berhentilah. Nah, maka itu yang huruf lam ini atau waqaf la waqfu ini diusahakan jangan berhenti. Yang ke-12, waqaf mu'annaq. Nah, biasanya waqaf mu'annaq ini bentuknya itu adalah titik 3. Biasa itu ada 2. Nah, kalau misalkan waqaf mu'annaqah ini kita tuh harus berhenti di salah satu titik dan lanjut di titik selanjutnya. Jadi nggak boleh berhenti di kedua-duanya, nggak boleh, ataupun melanjutkan kedua-duanya nggak boleh. Harus berhenti atau lanjut di salah satunya. Nah, yang terakhir, saktah. Saktah menghentikan bacaan dengan menahan nafas sejenak sekira dulu harokat pada kata yang ditandai saktah atau dengan huruf sin. Kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak semuanya, itulah pembahasan tentang materi wakaf. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi tentang wasol. Secara bahasa, wasol berasal dari kata dari wasola, yang artinya sambung, menyambung, atau terus. Sementara, secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas. Atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat lainnya dengan caranya sebagai berikut. 1. Cara membacanya disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama. Tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasrah, atau dhammah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, antara kata Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahi rabbil alamin itu kan ada berhenti tuh. Nah, jika kita wasolkan, jadi kita lanjutkan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Atau contoh di surah Al-Ikhlas misalkan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, atau bukan Al-Ikhlas. Yang enak tuh yang Anas misalkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, jika kita wasolkan, kita sambung aja. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Nah, qul a'udzu birabbin nasi maliki. Nah, langsung dia sima. Jadi nggak perlu nas ma, nggak usah berhenti tapi lanjut aja. Nah, itulah maksudnya dari waqaf. Yang kedua, wasol maksudnya wasol. Yang kedua, wasol yang ditambah huruf nun dengan harokat kasroh. Jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathatain, kasrotain, maupun dhammatain. Nah, ini tadi yang surah Al-Ikhlas. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ahad. Nah, itu awalnya adalah ahadun. Jika kita misalkan baca surah Al-Ikhlas, buka Al-Quran, itu membacanya adalah ahadun. Tapi karena berhenti jadi ahad qalqalah. Nah, maka dari itu kita yang fathatain, kasrotan, atau dhammatain itu kita tambahkan huruf nonnya. Jadi kalau dibaca Qul huwallahu ahadanillahis samad. Ahadanillah. Yang seharusnya Qul huwallahu ahad. Berhenti. Allahus samad. Nah, berhenti kan? Kalau diwasolkan atau dilanjutkan membacanya, jadi kita lanjut aja. Qul huwallahu ahadanillah. Ahadanillahus samad. Nah, seperti itu. Nah, begitulah anak-anak semuanya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa Ustaz sampaikan ini dapat dipahami dan dapat dicerna dengan sebaik-baiknya. Mungkin jika ada kekurangan, Ustaz mohon maaf sebelumnya dan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.